Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya, kelas 8. Pada pertemuan hari ini kita akan membahas tentang sistem gerak benda. Kalau kemarin kita sudah membahas tentang sistem gerak pada tumbuhan, kemudian sistem gerak pada manusia. Kita akan membahas pada pagi hari ini tentang sistem gerak benda. Silahkan dipersiapkan buku paketnya atau modulnya dan buku catatan kalian masing-masing. Baiklah, untuk sistem gerak benda kita awali. Ya, ini ada gambar ya, seorang naik mobil ya, melakukan gerakan ya. Di sini terlihat gerakannya ini naik mobil. Kamu dapat melihat naik mobil ke depan ini ya, seolah-olah lampu ini bergerak ke belakang. Pernahkah kalian melihat seperti ini ya? Misalnya kita naik bis atau naik mobil, sepertinya ada pohon-pohonnya yang berjalan ya. Pohon-pohonnya berlarian ya, saling mendekati. Apa toh yang dimaksud gerak dalam fisika tersebut ya? Gerak bersifat relatif ya dalam IPA. Misalnya tadi Andi naik mobil berangkat dari rumah. Manakah pernyataan berikut ini yang dapat dikatakan sebagai gerak? Andi dan mobil bergerak terhadap rumah. Jadi tadi dari rumah Andi naik mobil. Berarti Andi dan mobil bergerak terhadap rumah. Yang kedua, Andi tidak bergerak terhadap mobil karena Andi berada di dalam mobil. Jadi Andi tidak dikatakan bergerak jika dilihat dari mobil. Kemudian Andi bergerak terhadap lampu kota ya. Tadi bergeraknya Andi itu menjauhi lampu kota. Berarti dapat dikatakan Andi bergerak terhadap lampu kota. Kemudian mobil bergerak terhadap lampu kota. Jadi mobil tadi kan menjauhi lampu kota. Berarti mobil dikatakan bergerak terhadap lampu kota. Dari pernyataan-pernyataan di atas, maka untuk menyatakan suatu benda dikatakan bergerak atau tidak, harus ada titik acuannya. Titik acuan itu dari mana suatu benda itu dikatakan bergerak. Dilihat dari titik acuan mana atau di sebelah mananya. Dengan adanya titik acuan yang berbeda, suatu benda dapat dikatakan bergerak atau tidak bergerak. Sehingga gerak bersifat relatif. Jadi relatif itu belum tentu benda itu dikatakan bergerak kalau dilihat dari titik acuan yang berbeda. Contohnya tadi, kalau dilihat dari rumah, Andi dikatakan bergerak. Tapi kalau dilihat dari mobil, Andi dikatakan tidak bergerak. Maka dari titik acuan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa gerak itu bersifat relatif, tergantung dari titik acuan yang dipakai atau dilihatnya. Ya, contohnya ini. Kita akan mempelajari tentang jarak dan perpindahan. Nah, sebelum ke jarak dan perpindahan, kita akan membahas gerak semu dan gerak sebenarnya. Gerak semu apa atau gerak semu dan gerak sebenarnya? Jadi dapat dilihat tadi ya, Andi bergerak ke depan naik mobil, tapi lampu kotanya seperti bergerak ke belakang. Sama jika seseorang naik mobil bergerak ke arah timur, kemudian batang-batang pohon di luar mobil seolah-olah bergerak berlawanan ke barat. Ini kalian sudah pernah mengalaminya. Nah, padahal batang tersebut tidak bergerak, melainkan diam. Hal inilah yang dikatakan sebagai gerak semu, ya, atau gerak yang tidak sebenarnya. Gerak semu contohnya yaitu gerak semu harian matahari dan gerak semu tahunan matahari. Ya. Sepertinya matahari itu bergerak ya dari timur ke barat, padahal yang bergerak adalah
Ya, bumi kita yang mengelilingi matahari. Jadi kalau sebenarnya itu berarti memang bergerak secara langsung, tapi kalau semu seolah-olah dikatakan bergerak. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang jarak dan perpindahan. Coba kalian amati dulu. Jadi ini mobil A bergerak, mobil dari titik A, kemudian ke titik B, kemudian ke titik C. Jaraknya dari A sampai B itu adalah 80 km. Kemudian dari B ke C itu adalah 30 km. Apa toh jarak dan perpindahan? Mari kita bahas satu persatu. Ya, jarak adalah seluruh panjang lintasan yang dilalui benda. Jadi, jarak ini tidak memperhatikan arahnya, hanya memiliki nilai, maka disebut besaran skalar. Jadi, jarak yang ditempuh mobil tadi 80 km ditambah 30 km. Karena tadi ya, tadi dari A ke titik B itu 80, kemudian dari B ke C 30. Maka itu dikatakan melakukan jaraknya adalah 80 km ditambah 30 km, jadi 110. Tapi perpindahannya itu adalah perubahan kedudukan benda dari posisi awal hingga posisi akhir. Jadi perubahan ini kan pasti memiliki arah, maka disebut besaran vektor. Jadi selain memiliki nilai, perpindahan juga memiliki arah. Berapa perpindahan mobil tersebut? Nah, perpindahannya dilihat dari posisi awal sampai posisi akhir. Ya, posisi awalnya tadi di titik A dan posisi akhirnya di titik C. Maka dikatakan perpindahannya adalah 80 dikurangi 30. Jadi 50 km ke arah barat. Karena tadi gambarnya benda berada di posisi barat dari posisi awal. Contoh soal lagi, Budi berjalan dari rumah ke sekolah sejauh 1 km. Kemudian kembali lagi ke rumah. Berapa jarak dan perpindahan yang dilakukan oleh Budi? Jaraknya yaitu ketika berangkat 1 km, kemudian ketika kembali lagi 1 km, berarti 2 km. Tapi perpindahannya, posisi awalnya tadi dari rumah, posisi akhirnya dari rumah. Maka Andi tidak mengalami perpindahan. Jadi perpindahannya adalah 1 km kurangi 1 km. Jadi 0 km. Jadi tidak melakukan perpindahan, hanya memiliki jarak. Contoh lagi ini, misalnya seorang pejalan kaki bergerak ke utara sejauh 3 km. Ini utara dapat digambarkan ke atas, kemudian ke timur 4 km, lalu berhenti. Berapa jarak dan perpindahannya? Jaraknya berarti 3 km, jadi ke utara ditambah 4 km ke timur. Jadi jaraknya 7 km, sedangkan perpindahannya karena membentuk segitiga siku-siku atau kita pakai Pitagoras mengerjakannya. Akar 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat. Jadi akar 25 kuadrat. Nah, bisa ya, 3 kuadrat itu 16, 4 kuadrat. 3 kuadrat 9, 4 kuadrat 16. Jadi ditambahkan 25 sehingga akar 25 yaitu 5 km. Jadi antara jarak dan perpindahan berbeda hasilnya. Ini saya ulangi lagi, jaraknya berarti dari awal
kemudian ke utara dulu, kemudian ke akhir, dijumlahkan. Jadi jarak itu seluruh lintasan total yang dilewati oleh benda. Sedangkan perpindahan yaitu dilihat dari posisi awal sampai posisi akhir. Jadi dilihat jarak perubahan perpindahannya. Kemudian kita akan masuk ke besaran selanjutnya, kelajuan dan kecepatan. Kelajuan adalah jarak yang ditempuh suatu benda tiap satuan waktu. Alat ukurnya ya sering kalian lihat pada sepeda motor maupun mobil biasanya ada speedometernya. Jadi speedometer itu untuk mengukur kelajuan. Kelajuan itu merupakan besaran skalar karena diambil dari jarak. Jarak tadi kan tidak memiliki arah, hanya memiliki nilai saja. Maka kelajuan juga merupakan besaran skalar. Sedangkan kecepatan adalah perpindahan yang ditempuh benda tiap satuan waktu. Alat ukurnya berupa velocimeter. Jadi kecepatan merupakan ya sama dengan tadi perpindahan merupakan besaran vektor yang mempunyai nilai dan arah. Secara matematis dapat dituliskan sebagai berikut. Kelajuan tadi apa? Jarak, satuannya meter, dibagi selang waktu. Untuk satuannya detik atau sekon. Rumusnya, P lambang kelajuan sama dengan S itu jarak, T itu waktu. P sama dengan S per T ya, untuk menghitung kelajuan. Sedangkan kecepatan, kalau tadi kelajuan itu jarak dibagi waktu, kalau kecepatan perpindahan dibagi waktunya. Rumusnya V sama dengan, ini bacanya segitiga ini delta. Delta S dibagi delta T. Delta S itu perpindahan, delta T adalah waktu, perubahan waktu. Jadi yang segitiga ini dibaca delta yang berarti perubahan. Jadi perubahan kedudukan di situ berarti adalah perubahan waktu. Kemudian kita ada kelajuan rata-rata. Kelajuan rata-rata adalah jarak tempuh total yang dilakukan benda dibagi dengan waktu yang diperlukan. Jadi V rata-rata sama rumusnya yaitu S bagi T. Itu jarak total dibagi waktu yang diperlukan benda. Kecepatan rata-rata nanti perubahan posisi benda atau perpindahan dibagi dengan waktu. Atau bisa dilambangkan delta X dibagi delta T. Sama dengan X2 kurangi X1, ini X2 itu posisi akhir benda, dikurangi X1 posisi awal benda, dibagi T2 waktu akhir benda, dikurangi T1 waktu awal benda. Contohnya misalnya, sepeda yang dikayuh Dewi menempuh jarak 10 meter dalam waktu 5 sekon. Berapa kelajuan sepeda yang dikayuh Dewi? Ya, kelajuannya tadi rumusnya S per T. S-nya jarak 10 meter, waktunya 5 sekon. Maka 10 dibagi 5 sama dengan 2 meter per sekon. Jadi, mudah ya untuk mencari kelajuan. V sama dengan S per T. Ini untuk contohnya, untuk mencari kecepatan rata-rata. Sebuah partikel bergerak ke kanan sepanjang sumbu X. Setelah T sekon, kedudukan partikel di posisi awalnya atau X1 3 meter, dan setelah bergerak 4 sekon, kedudukan partikel di X2 12 meter. Berapakah kecepatan rata-rata partikel bergerak? Diketahui X1-nya 3 meter, T1-nya 1 sekon, kemudian X2-nya 12 meter, kemudian T2-nya 4 sekon. Jadi V rata-ratanya 12 atau posisi akhirnya 12 kurangi 3, kemudian delta T-nya atau perubahan waktunya dari 4 sekon posisi akhirnya dikurangi posisi awalnya yaitu 1 sekon. Sehingga diperoleh
9 dibagi 3, maka kecepatan rata-ratanya adalah 3 meter per sekon. Karena harga atau nilai dari kecepatan rata-rata positif, atau ini 3 berarti positif, maka arahnya ke kanan. Nanti kalau bernilai negatif berarti arahnya ke kiri. Kemudian kita lanjutkan macam-macam gerak menurut kecepatannya. Yang pertama yaitu GLB. GLB itu singkatan dari gerak lurus beraturan. Gerak lurus beraturan adalah gerak dengan lintasan lurus dan kecepatannya tetap. Contohnya, misalnya gerak mobil mainan di bidang yang rata, atau lantai yang rata misalnya. Gerak mobil atau sepeda pada jalan yang rata. Jadi kecepatannya selalu tetap setiap saat, tidak mengalami perubahan. Ini yang namanya GLB, lintasannya lurus dan kecepatannya tetap. Dapat dirumuskan V sama dengan S per T. Seperti tadi ya, kecepatan itu sama dengan S per T. Kalau mencari S berarti V kali T. Kalau mencari T berarti S bagi V. Ini jelas ya. Jadi V itu kecepatan, S jarak, dan T waktu. Kemudian GLBB atau gerak lurus berubah beraturan. GLBB adalah gerak dengan lintasan lurus dan kecepatannya berubah secara teratur atau kecepatannya tetap. Jadi kecepatan itu selalu berubah secara teratur. Jadi kenaikannya itu tetap atau percepatannya tetap. Ada dua macam GLBB, yaitu GLBB dipercepat jika percepatannya bertambah secara teratur. Contohnya misalnya benda jatuh bebas. Benda jatuh bebas contohnya misalnya buah mangga terjatuh dari tangganya, jatuh bebas misalnya. Gerak mobil atau sepeda pada jalan menurun ya. Pada jalan menurun itu termasuk gerak lurus berubah beraturan dipercepat. Dan saat kalau naik sepeda atau motor itu melakukan percepatan atau ditambah percepatannya. Kalau naik motor itu digas ya, digasnya bertambah teratur, itu juga GLBB dipercepat. Terus selanjutnya GLBB yang kedua adalah GLBB diperlambat jika percepatannya itu berkurang secara teratur. Contohnya benda dilempar ke atas, misalnya kita melempar bola, misalnya bola dilempar ke atas, itu termasuk GLBB diperlambat. Kemudian sepeda ketika kita rem atau mobil kita rem, itu termasuk GLBB diperlambat. Kemudian mobil atau sepeda pada jalan yang menanjak atau naik, itu termasuk GLBB diperlambat. Kemudian rumus untuk mencari percepatan lambangnya A. Sama dengan VT kurangi V0 dibagi T. A itu percepatan, satuannya meter per sekon kuadrat. V0 itu berarti kecepatan awal atau mula-mula, satuannya tadi meter per sekon. VT kecepatan akhir meter per sekon satuannya, dan T adalah waktu. Jadi ini untuk mencari percepatan. A ya, rumusnya VT min V0 per T. Kemudian untuk rumus GLBB itu ada 3 macam. VT sama dengan V0 plus A kali T. S sama dengan V0T ditambah setengah kali A kali T kuadrat. Dan VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2 kali A kali S. VT itu tadi kecepatan akhir ya, setelah mengalami perubahan ya, tadi kecepatan, karena ini GLBB kan kecepatannya ya mengalami perubahan. Kemudian V0 itu adalah kecepatan awal. A itu percepatan, T itu selang waktu yang ditempuh benda, S itu adalah jarak tempuh benda. Jadi ada 3 rumus itu untuk GLBB. Ya, kalau digambarkan dapat seperti ini, gerak lurus kita buat bagan,
gerak lurus ada GLB dan GLBB. Cirinya kalau GLB itu V-nya tetap, kalau GLBB A-nya tetap, A itu percepatan, B itu kecepatan. Kemudian persamaan atau rumusnya V sama dengan S per T dan S sama dengan S0 ditambah VT. Kemudian GLBB dapat dipercepat dan gerak diperlambat. Rumusnya sama ini antara GLBB dipercepat dan diperlambat. Perbedaannya cuma pada harga nilai A atau percepatannya. Kalau dipercepat A-nya dikasih tanda positif karena dia dipercepat berarti bertambah. Kalau diperlambat berarti ini tandanya negatif A-nya. Berarti V sama dengan V0 dikurangi A kali T. Kalau di sini V sama dengan V0 ditambah A kali T. S sama dengan V0 kali T ditambah setengah A kali T kuadrat. Kalau di sini dikurangi, S sama dengan V0T dikurangi setengah AT kuadrat. Dan terakhir rumusnya V kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2 kali A kali S. Contohnya tadi, pada dipercepat gerak jatuh bebas, kemudian gerak vertikal ke bawah. Perbedaannya kalau di jatuh bebas dan vertikal ke bawah dari rumus ini tadi, nilai A digantikan dengan G atau percepatan gravitasi karena percepatan yang mempengaruhi benda adalah percepatan gravitasi. Begitu juga dengan gerak vertikal ke atas untuk gerak lurus berubah beraturan diperlambat. Jadi A-nya ini diganti dengan G. Ya, jadi itu rumusnya sudah tertulis ya, cuma diganti A digantikan dengan G, percepatan gravitasi. Nilainya nanti 10 meter per sekon kuadrat atau ada yang menyebutkan 9,8 meter per sekon kuadrat. Kemudian ini grafiknya untuk gerak lurus beraturan, itu ini ada V dan T, bentuknya lurus karena kecepatannya tetap atau mendatar ya ini. Kemudian S dengan T, jarak dengan waktu, grafiknya adalah ya naik ini karena ya kecepatannya kan tetap, berarti bernilai kalau dibagi S per T itu selalu nilainya tetap. Ini untuk grafik S dengan T, kalau ini V dengan T. Untuk GLBB tadi ada dua, GLBB dipercepat dan diperlambat. Untuk yang dipercepat, grafik hubungan S dengan T akan ke atas ini ya, melengkung ke atas. Kalau S dengan T GLBB diperlambat akan melengkung ke bawah. Begitu juga dengan hubungan V dengan T. Maka ini grafiknya ke atas karena dipercepat. Nilai A-nya kan positif, jadi naik. Kalau hubungan V dengan T pada diperlambat, maka grafiknya akan turun. Ya, jadi ini untuk GLBB diperlambat, A-nya bernilai negatif, maka grafiknya turun. Demikian tadi penjelasan tentang sistem gerak benda. Minggu depan kita lanjutkan, kita bahas nanti soal-soalnya. Untuk hari ini, tugas Senin 10 Agustus 2020, silahkan anak-anak buat catatan dari penjelasan tadi di buku catatan kalian masing-masing. Kemudian untuk latihan soalnya, yaitu mengerjakan soal buku paket IPA halaman 7. Ayo kita selesaikan, itu ada tulisan di atasnya. Kemudian halaman 89, ayo kita diskusikan. Dan halaman 10, ayo kita selesaikan. Di buku tulis atau buku tugas masing-masing, waktunya 1 minggu. Minggu depan kita akan bahas ya. Untuk saat ini silahkan kamu buat catatan, kemudian latihan soalnya kamu kerjakan. Salah nggak apa-apa. Mana yang bisa kamu kerjakan terlebih dahulu, yang belum bisa nanti kita bahas bersama-sama di minggu depan. Jadi silahkan boleh browsing ke internet, ke Google, boleh buka buku atau modul kalian. Ya, modul kalian juga bisa kalian gunakan untuk belajar ya, selain buku paket kalian. Demikian dari Ibu pertemuan IPA pada hari ini. Salam sehat, tetap semangat belajar, tetap jaga kesehatan di rumah.
semangat belajar. Semoga kita terhindar dari semua penyakit. Ya, terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.